jungle? Who's the king of the sea? Who's the king of the universe? The jungle and the sea. I tell you, J-E-S-U-S. Yes, he's the king of me. He's the king of the universe. The jungle and the sea. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, Yesus, Yesus. Oh, dialah raja. Shalom anak-anak semuanya, anak-anak raja yang ada di rumah. Teacher Melda percaya kalau kalian semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Salam sehat dari Teacher Melda. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu bab ke-6 bagian yang terakhir. Sebelumnya kita mau membaca firman Tuhan dulu ya. Kita ambil Alkitabnya yuk. Kita buka di Kejadian 1 ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Terdapat semuanya, kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi kita belajar bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah semuanya baik, termasuk dengan apa yang akan kita pelajari hari ini tentang fauna. Jadi semua fauna yang diciptakan oleh Tuhan pada dasarnya diciptakan semuanya baik. Oke ya, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau memulai pelajaran kami dengan cara memuji dan menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan. Firman berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Demikian juga Engkau menambah-nambahkan kepintaran bagi kami, kecerdasan dan takut akan Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan memahami apa yang kami pelajari hari ini, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baiklah anak-anak semuanya, kita ambil buku kita yuk. Kita buka halaman yang ke-40. Sekarang kita belajar di bab yang ke-6 bagian yang kedua, yaitu manfaat keragaman fauna. Kalau minggu lalu kita belajar apa sih itu fauna? Keragaman fauna yang ada di air, yang ada di darat, yang ada di udara, dan ada jenis-jenis yang lainnya. Hari ini kita khusus belajar untuk manfaat keragaman fauna. Teacher Melda, untuk apa sih kita belajar tentang pelajaran ini hari ini? Tentunya supaya anak-anak semua yang ada di rumah paham, tahu manfaatnya fauna itu untuk apa sih? Untuk hewan-hewan yang dipelihara di rumah itu manfaatnya apa sih? Atau hewan-hewan yang ada di luar sana yang kamu sering lihat itu manfaatnya untuk apa sih? Jadi lewat pembelajaran ini kalian tahu manfaat dari fauna yang Tuhan sudah ciptakan khususnya bagi manusia. Allah menciptakan semua untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan manusia. Makanya tadi firman Tuhan berkata bahwa Allah menciptakan semuanya itu baik. Manusia membutuhkan binatang. Jadi Allah menciptakan binatang karena Tuhan tahu manusia akan memerlukan binatang. Ada manfaatnya untuk kita. Beberapa binatang hutan seperti gajah, orangutan, dan burung berjasa sebagai penyebar benih tanaman. Jadi burung itu ternyata punya jasa. Gajah tadi seperti orangutan itu apa? Untuk menyebarkan benih tanaman. Cacing tanah yang sering kita anggap
menjijikkan dan ternyata dia itu berfungsi. Fungsinya buat apa, teacher? Sebagai pupuk untuk menyuburkan tanah. Teacher Meda gido kalau lihat cacing. Apalagi menyebutkan nama itu. Ternyata cacing yang bagi kita itu nggak penting, ternyata dia punya fungsi, punya manfaat. Untuk apa? Untuk menyuburkan tanah. Sehingga Pak Tani boleh menghasilkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran yang bagus dan segar. Berkat apa? Tanah tadi yang dibantu sama si cacing untuk menyuburkan tanahnya dan hasilnya jadi baik. Jadi ada banyak manfaat lainnya. Untuk apa lagi sih, teacher Melda? Manfaat fauna bisa untuk makanan, bisa juga untuk obat-obatan. Sekarang kita akan bahas salah satunya fungsinya untuk makanan. Zat protein hewani yang dibutuhkan tubuh kita bisa kita dapat dari daging hewan. Jadi daging itu bisa memberikan protein bagi tubuh kita. Daging dan ikan. Misalnya daging sapi atau daging ayam. Daging apa lagi? Daging kambing. Ternyata ikan teri juga nggak kalah penting. Atau ikan laut itu juga penting untuk menambah protein dalam hidup kita, dalam tubuh kita. Tidak hanya daging, ternyata telur dan susu juga menjadi sumber protein hewani. Kita juga dapat peroleh dari beberapa binatang. Seperti apa yang menghasilkan susu? Contohnya ada sapi, ada kambing. Terus ada apa lagi? Ada bebek yang menghasilkan protein, yang menghasilkan apa? Susu ya, sebagai sumber protein. Bisa juga untuk obat-obatan. Ternyata hewan-hewan ini, binatang ini fungsinya. Misalnya cacing bisa dipakai untuk obat penyakit tipes. Jadi kalau kamu penyakit tipes, kamu bisa pakai cacing. Nanti cacingnya dibersihkan terus direbus, airnya diminum. Jadi obat tipes. Itu juga menjadi hebat ya Tuhan kita ya. Padahal cacing yang menjijikkan di tanah itu fungsinya banyak sekali. Ternyata bagi manusia bisa untuk kesehatan. Hebat nggak Tuhan Yesus? Hebat. Untuk apa lagi? Binatang atau hewan juga manfaatnya bisa membantu pekerjaan rumah. Selain untuk makanan, obat-obatan, hewan ini, binatang ini juga ada beberapa yang bisa dipekerjakan di rumah atau membantu manusia di rumah. Misalnya sapi, kerbau. Untuk apa mereka sapi dan kerbau, teacher? Emang bisa ditaruh di rumah? Bukan di rumah maksudnya nak, tapi bisa dipekerjakan di sawah, bisa membajak sawah. Anjing untuk menggiring kawanan domba. Jadi dulu itu kalau mau ngangon domba ya, ada anjingnya itu, anjing itu bisa menolong, mengarahkan, digunggungin kan, dia akan pergi kemana anjingnya menggonggong. Jadi anjing juga membantu polisi untuk mencium kejahatan, nangkap penjahat. Penjahatnya di sana, nanti anjingnya pasti larinya ke sana. Jadi ada anjing-anjing khusus pelacak yang dipakai oleh polisi untuk membantu mereka melacak orang-orang jahat yang kabur. Cacing tanah tadi sebagai pupuk. Ada juga beberapa hewan yang digunakan sebagai alat transportasi. Wow, ada bisa dijadikan alat transportasi. Hewan apa ya? Kalau kamu pernah ke Bandung atau ke Brastagi, kamu akan menemukan hewan ini. Namanya adalah kuda. Jadi kuda itu bisa digunakan untuk naik delman, takut gitu suaranya misalnya kan kalau naik kuda. Atau di Brastagi kamu bisa naik kuda keliling-keliling Brastagi. Kamu nanti kalau liburan sekolah ada berkat, boleh liburan ke Brastagi, liburan ke Bandung, lihat kuda. Ada juga anjing husky yang biasa dipakai untuk menarik kereta es. Itu biasanya dipakai di luar negeri. Berarti ada anjing-anjing khusus yang dipakai untuk menarik kereta es sehingga bisa berjalan di salju itu, di es itu ya. Ada juga binatang atau hewan yang menjadi sahabat bagi manusia. Contohnya ada apa yang ada di sekitar anak-anak semua? Ada anjing, ada kucing, ada ikan hias yang ada di rumah yang suka bersahabat dengan manusia dan yang dekat dengan manusia. Itu adalah keragaman fauna yang diciptakan oleh Tuhan.
Betapa luar biasanya Tuhan ya. Teacher Melda sangat kagum. Semakin hari Teacher Melda semakin kagum dan semakin cinta sama Tuhan Yesus. Kenapa Teacher? Makin banyak yang Teacher Melda tahu, semakin banyak rasa cinta Teacher Melda kepada Tuhan. Wow, ternyata Tuhan kita itu luar biasa. Jadi keragaman fauna memiliki banyak manfaat dan dampak yang besar bagi kelangsungan hidup, lingkungan, dan semua makhluk hidup, termasuk kita manusia. Ternyata dari pelajaran ini kita tahu, oh ternyata manusia juga perlu binatang, perlu hewan. Tadi untuk apa? Untuk sumber makanan, obat, untuk apa lagi? Untuk menolong manusia, untuk membantu di rumah atau membajak di sawah. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan binatang dan fauna yang luar biasa. Ada banyak macam-macamnya yang diciptakan oleh Tuhan. Dan ternyata mereka bermanfaat untuk manusia, untuk kelangsungan hidup manusia. Sumber protein, makanan buat gizi buat kita. Terus ada yang bisa dimakan, ada yang enggak. Terus apa lagi teacher? Bisa jadi obat. Terus bisa apa? Membantu pekerjaan manusia, bisa sebagai alat transportasi. Nah, contohnya nih, seperti yang Teacher Melda bilang tadi, nih ada gambar kuda. Kita lihat ya, di buku itu ada gambar kuda. Kuda itu manfaatnya untuk apa sih? Seperti yang Teacher Melda bilang tadi. Salah satunya ternyata kuda itu fungsinya untuk berperang. Jadi kalau kamu nonton film kerajaan-kerajaan, ada yang kuda-kuda, biasanya suka naik kuda kan. Jadi kuda itu fungsinya untuk apa? Untuk berperang, dipakai oleh kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Terus untuk apa lagi? Untuk transportasi seperti yang Teacher Melda bilang tadi. Yang naik delman ada kudanya. Terus sebagai sumber makanan bagi manusia, dagingnya juga bisa dimakan, susunya juga bisa diminum oleh manusia. Terus ada gambar apa yang kedua? Ada gambar anjing. Anjing tadi manfaatnya untuk apa? Penjaga rumah bisa. Sebagai apa? Mengurangi depresi juga bisa. Kenapa? Orang yang memelihara anjing biasanya suka ngajak anjingnya main. Jadi stresnya hilang. Jadi anjing itu juga bermanfaat untuk menjaga rumah dan menjadi sahabat bagi manusia. Membantu menghilangkan stres dan depresi. Terus ada apa lagi teacher? Ada ikan lumba-lumba. Selain untuk hiburan, lumba-lumba untuk apa? Wah, lumba-lumba kan suka menolong orang gitu ya. Atau lumba-lumba juga bisa menolong orang yang sakit. Contohnya sakit autis atau penyakit-penyakit kronis lainnya. Kenapa teacher? Gimana caranya? Jadi anak-anak yang autis itu biasanya disuruh berenang sama si lumba-lumba ini. Katanya mereka punya ada energi yang bisa didapat dari anak yang autis ini dari si lumba-lumba itu. Wow, hebat ya. Ternyata lumba-lumba itu bisa menolong, menyembuhkan atau terapi orang-orang anak-anak yang autis. Hebat. Terus ada apa lagi? Ada ayam. Ayam itu manfaatnya untuk apa? Ayam untuk digoreng kayak Ipin dan Upin. Ayam goreng ya tentunya. Kalau Teacher Melda ditanya manfaatnya untuk apa? Makanan, sumber makanan. Telurnya bisa untuk protein. Kita bisa sehat, kita bisa pintar. Banyak-banyak makan telur juga salah ya. Jadi makan telurnya harus sesuai dengan aturannya juga. Jadi manfaat ayam juga demikian. Manfaat apa lagi? Ada di sini juga ada gambar ikan. Ikan juga bisa menyegarkan otak. Kayak orang kalau pelihara ikan hias, kalau lihat ikan itu kayaknya tenang sekali. Jadi bawaannya bisa mempengaruhi suasana di rumah juga. Jadi bisa memberikan sukacita bagi yang merawatnya. Ikan juga bisa membantu ekosistem di dalam laut. Jadi itulah manfaat dari fauna yang Tuhan sudah ciptakan kepada kita. Ada banyak lagi, tapi hari ini kita belajarnya sampai di situ dulu. Nanti kita lanjut next time ya. Tugasnya anak-anak bisa lihat di halaman 42 dan 43. Tugasnya adalah di sini ada gambar sapi dan gambar ikan. Mau diapain teacher? Bukan untuk digoreng ya. Diwarnai, gambar kedua binatang ini diwarnai. Terus tuliskan di sini manfaatnya untuk apa bagi manusia. Dituliskan di sini manfaatnya. Tugas yang berikutnya ini halaman 43 yaitu mencari binatang yang tersesat. Carilah nama-nama binatang di kotak di bawah ini, baik horizontal, vertikal atau diagonal. Carinya gini. Vertikal,
horizontal atau diagonal juga boleh, ke atas mau gini. Temukan, contohnya Teacher Meda kasih tahu bocoran nih, jerapah. Nah, kamu warnain, tulis di sini jerapah. Cari lagi nama binatang yang lain atau binatang yang tersesat di dalam kotak-kotak ini. Bisa ya? Oke, demikian tugasnya. Kalau sudah selesai kirimkan ke Teacher Meda. Terima kasih buat anak-anak hebat yang ada di rumah sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami sudah selesai belajar. Terima kasih buat pembelajaran hari ini. Kami belajar sesuatu yang baru tentang manfaat fauna bagi manusia. Kami berdoa, kami bersyukur buat semua ciptaan yang Tuhan berikan Tuhan dan boleh kami nikmati. Saat ini kami berdoa bersama-sama, biarlah corona cepat berlalu dari bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, supaya kami bisa kembali sekolah, belajar bersama-sama lagi. Berkati semua anak-anak di rumah, berkati orang tua mereka, apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.